didukung oleh Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito Abimanyu yang memasuki ruangan. Pak Anggito silakan. Terima kasih sudah hadir Pak Anggito. Silakan duduk Pak. Dalam sesi yang baru saja tadi kita ikuti, Pak Anggito baru saja selesai. Salah satu yang mengemuka adalah soal trust, soal kepercayaan Pak. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sistem keuangan, bukan hanya syariah tentunya Pak Anggito, tapi juga secara umum. Terlebih dalam keuangan berbasis syariah yang tidak hanya mengedepankan aspek finansial, tapi tentunya juga kepatuhan pada prinsip dan akad syariah. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memegang peranan krusial karena Bapak Ibu teman-teman semua, LPS menjamin simpanan nasabah di Bank Umum Syariah maupun BPRS hingga 2 miliar rupiah, betul ya Pak Anggito? Per nasabah dengan skema dan akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Pertanyaannya adalah, bagaimana penguatan ekosistem keuangan syariah dapat terus dikawal di tengah dinamika ekonomi global? Kita akan bahas itu dalam sesi penguatan ekosistem keuangan berbasis syariah. Dan telah bersama saya di panggung Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Anggito Abimanyu, yang juga adalah guru besar dalam bidang ekonomi syariah. Saya menyimak pidato guru besar Anda Pak di tahun lalu ya, itu Pak Anggito bulan Februari 2025 di Universitas Gadjah Mada. Pak Anggito mengatakan bahwa penerapan ekonomi dan keuangan syariah itu melewati 3 tahapan. Itu 3 tahapan itu sebetulnya apa tuh Pak? Silakan Pak. Jadi sebetulnya prinsip ekonomi dan prinsip ekonomi syariah itu sama. Ya. Yang bedanya adalah ada kata-kata syariah. Syariah itu artinya hukum ya. Artinya adalah kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu dasarnya Al-Quran, hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya di dalam buku yang saya nanti akan terbitkan juga itu promosi boleh ya? Oke, silakan Pak. Silakan Pak gitu. Ini adalah pidato guru besar saya tahun lalu di UGM yang saya tekuni sejak tahun berapa ya? Tahun 2008 ya, pada waktu 2008. di Kementerian Keuangan saya mendapatkan kesempatan untuk membuat undang-undang perbankan syariah sebetulnya ya. Dan itu saya tekuni terus sampai sekarang. Saya berkarya di berbagai tempat yang berinteraksi dengan keuangan syariah, mulai dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan, sampai LPS sekarang. Nah, 3 tahap yang saya kaji itu ada 3 hal. Satu, kalau ekonomi syariah itu kalau orang yang betul-betul memahami, maka dasarnya adalah kepatuhan. Ya. Boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Itu kan patuh ya, boleh dan tidak boleh. Yang kedua, itu baik dan tidak baik. Toyib namanya, ya. Halalan toyiban, toyib, baik enggak baik. Yang ketiga adalah untung tidak untung, ya kan. Nah, di dalam kajian saya itu, ya, Indonesia ini sebetulnya baru mencapai tahap boleh tidak boleh. Gitu baru ya. Tahap 1 Pak? Iya, tahap 1. Ya, itu saya udah kaji di perbankan syariah maupun di halal maupun di prosesi-prosesi umroh dan haji. Jadi itu Leo ya, jadi makanya kita harus membangun ekosistem yang inklusif. Inklusif itu artinya ekonomi yang dinikmati oleh siapapun juga tanpa melihat keyakinan dia gitu ya. Jadi namanya jadi inklusif. Nah itu tantangannya tidak mudah ya, karena di samping boleh tidak boleh, baik tidak baik, untung tidak untung. Nah itu saya melihat dan mengkaji itu dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lah. Jadi Indonesia masih di tahap 1 boleh tidak boleh Pak? Ya artinya orang makan makanan halal karena kalau makanan tidak halal saya berdosa gitu. Oh. Itu namanya halal. Ya, saya menyimpan uang di bank syariah
karena takut dia riba, gitu kan. Sehingga hukumnya itu boleh tidak boleh gitu. Iya. Nah, meskipun itu masih ada yang namanya kondisi darurat gitu ya. Nah, kalau nggak ada gimana? Gitu kan? Iya. Nah, tapi itu masih dalam konteks kepatuhan tadi. Oke. Ya, kalau itu sudah menjadi baik tidak baik, itu sudah menjadi gaya hidup. Terinternalisasi ya. Ya, saya menggunakan kerudung atau menggunakan baju muslim karena indah gitu. Saya makan karena sehat gitu ya. Nah, kalau sudah begitu sudah menjadi lifestyle gaya hidup siapapun dia orangnya. Iya. Ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi orang menggunakan itu terlepas dari keyakinannya, saya makan makanan halal, saya menggunakan baju muslim, saya bertransaksi dengan bank syariah karena dia itu baik gitu. Dia itu terjaga, terawasi, sehat dan Iya. seterusnya. Iya. Gitu. Itu memang akan di level 1 saja Pak Anggito, atau memang Indonesia itu memang akan bisa ke level 2 atau level bahkan 3 tadi Pak? Ya kalau di luar negeri ya di Amerika, di Inggris yang sebagai pusatnya keuangan syariah itu Iya. kan tidak ada bicara soal kepatuhan gitu ya. Transaksi ini menguntungkan gitu aja. Menguntungkan dan berprinsip syariah. Iya. Ya, prinsip syariahnya itu nomor 2 gitu. Yang penting dia untung tetapi tidak melanggar ketentuan gitu. Iya. Iya. Ya kan, makanya pusat-pusat kajian halal, misalnya pusat-pusat kajian ekonomi keuangan syariah itu di London dan di New York gitu. Karena mereka sudah mencapai level di atas itu. Tapi tidak, maksud saya begini, itu bukan sesuatu yang harus dari level 1 kemudian jadi 2 jadi 3, bukan begitu kan Pak? Harusnya ekonomi syariah itu, ekosistem syariah itu melingkup tiga syarat tadi atau tahapan tadi. Ini Yeah. bukan tahapan stages ya. Iya. Tapi biasanya bagi negara muslim yang seperti Indonesia nomor 1 ya itu boleh tidak boleh gitu. Ya kan? Boleh Oke. tidak boleh. Nah itu baru tahap sekarang gitu. Nah Yeah. seperti sekarang misalnya saya bertransaksi atau saya menyimpan di bank syariah atau UUS meskipun dia kurang menguntungkan saya lakukan itu karena kalau enggak saya berdosa kan gitu. Kepatuhan tadi itu Kepatuhan, ya? aspek Iya. kepatuhan gitu. Iya. Pak, Dulu tapi saya juga begitu, pokoknya saya nyimpan di bank syariah sampai sekarang. Oke. Tapi saya sekarang milih gitu, karena transaksinya semakin banyak pilihannya. Kalau dulu kan nggak banyak pilihan. Iya, iya. Gitu. Kalau bicara tadi menarik Pak Anggito soal inklusivitas ya. Ya. London atau mungkin New York. tetangga kita ya, Malaysia, Singapura misalnya, itu kan juga tidak sebanyak di Indonesia penduduk Muslim ya. Ya. Tapi mereka lebih advance untuk saya bicara soal keuangan syariah ini Ya, Pak. betul. Bagaimana kemudian di Indonesia itu bisa melakukan atau mengembrace keuangan syariah ini tapi secara inklusif Pak gitu. Ya. Kalau kita bicara di Indonesia, memang satu-satunya jalan untuk meningkatkan leverage ya dari sisi ekosistem keuangan ya harus peran pemerintah. Nggak mungkin, Pak. Peran pemerintah. Iya, sekarang pemerintah. Tidak mungkin bank syariah itu akan menyaingi bank konvensional sampai kapanpun juga. Karena sudah kadung gede bank konvensional itu. Iya. Ya kan? Sudah kadung gede. BRI sudah berusia ratusan tahun. Bank Muamalat baru mulai tahun berapa ya? 80-an sekian lah gitu, saya lupa itu. Jauh lebih muda lah ya. Iya nggak mungkin lah, size-nya udah nggak mungkin. BSI itu harus ada intervensi pemerintah, maka di merger kan, Iya. sehingga kapitalnya besar, sehingga sekarang dia menduduki posisi nomor 5 atau nomor 6 ya, Iya. di bawah BTN kan Iya. gitu. Ya. Untuk bank pemerintah ya maksudnya. Iya, bayangkan kalau misalnya sekarang bank-bank daerah yang punya UUS, Unit usaha syariah. ya dilakukan legal merger, itu akan menjadi nomor 7 Pak sudah. Ya kan bank syariah nasional juga karena pemerintah. Iya. Kan tidak mungkin kalau Iya. mekanisme pasar saja. Iya. Bahkan sekarang OJK mau melakukan spin off, itu pasti akan membuat bank syariah jadi kecil. Gitu kan. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang mesti dipikir. Karena kalau tanpa peran pemerintah tidak mungkin Iya. kondisi saat ini. Iya. Gitu ya. Iya. Ya sekali lagi BSI itu besar karena apa? Karena intervensi pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah di bawah bank Himbara, yaitu BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah.
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.